Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian, khususnya peserta diklat peningkatan kompetensi kepala sekolah secara daring Kabupaten Pasir tahun 2020 yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagai kelanjutan tutorial saya terkait dengan pengerjaan tugas-tugas Bapak Ibu, kalau pengantar pengembangan sekolah sudah saya sampaikan, tutorial pengerjaan tugas 1 juga sudah saya sampaikan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan pengerjaan tugas Bapak Ibu, yaitu tugas 2, yaitu memilih alternatif penyelesaian masalah atau solusi penyelesaian masalah terkait dengan masalah pembelajaran. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Nah, di pekerjaan tugas 2, memilih alternatif penyelesaian masalah pembelajaran. Nah, tentu ini sangat terkait dengan pengerjaan Bapak Ibu di tugas 1, yaitu mengidentifikasi masalah pembelajaran. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari tugas 1, Bapak Ibu sudah mengidentifikasi kondisi sekolah Bapak Ibu, sudah diperoleh kekuatan, kemudian kelemahan. Kekuatan dan kelemahan sudah Bapak Ibu isikan di sini, kekuatan, kolom A, kolom B itu kelemahan. Nah, kolom C itu masalah. Masalah itu sama dengan kelemahan, hanya ada beberapa bahasanya yang agak berbeda, terutama pada dari hasil analisis rapot mutu. Nah, kalau yang dari pengamatan, dari hasil supervisi, dan lainnya itu kelihatannya sama saja antara kelemahan dengan masalah terkait dengan pembelajaran. Nah, di tugas 2 nanti Bapak Ibu, dari masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasi di tugas 1, nah ini silakan Bapak Ibu pilih 1 atau lebih masalah terkait standar kompetensi lulusan atau kompetensi siswa, baik terkait sikap, pengetahuan maupun keterampilan, itu sebagai masalah utama. Sekali lagi, yang bisa Bapak Ibu pilih sebagai masalah utama itu adalah masalah kompetensi lulusan atau kompetensi siswa, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan, baik dari analisis data rapot mutu atau dari pengamatan, dari observasi ya, atau dari supervisi atau wawancara atau forum grup diskusi atau dari studi dokumen. Jadi andaikan nanti bahwa standar kompetensi lulusan dari rapot mutu sudah tinggi semua, coba lihat dari hasil wawancara atau dari sumber data yang lain. Demikian juga penyebabnya. Nah, penyebabnya itu kalau dari rapot mutu maupun dari yang lain itu selain kompetensi lulusan atau selain kompetensi siswa yang diduga kuat sebagai penyebabnya. Nah, masalah utama dan penyebabnya itu nanti, jadi penyebab itu bisa 2 atau bisa lebih, bisa jadi cuma 1 ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu isikan pada tugas 2 kolom B. Ini Bapak Ibu. Nah, ini masalah utama, penyebabnya itu Bapak Ibu salin ambil dari tugas 1. Masalah utama terkait kompetensi siswa atau lulusan, penyebabnya itu selain kompetensi siswa atau selain kompetensi lulusan. Nah, diharapkan di tugas 2 itu nanti Bapak Ibu minimal itu memilih 3 masalah utama. Silakan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari masing-masing masalah utama dan penyebabnya itu nanti diharapkan Bapak Ibu mengajukan 3 alternatif penyelesaian masalah atau 3 alternatif solusi atau strategi untuk menyelesaikan masalah masing-masing. Nah, dari masing-masing 3 alternatif nanti Bapak Ibu
pilih salah satu sebagai solusi atau strategi terbaik. Solusi atau strategi terbaik itu yang bagaimana? Kalau bahasa kita ya yang murah meriah. Nah, artinya murah itu biayanya tidak banyak, kemudian tidak perlu tenaga pikiran yang terlalu banyak, tetapi hasilnya maksimal atau kalau bahasa kerennya itu yang efektif dan efisien. Nah, syukur-syukur bisa langsung menyelesaikan masalah utama dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Setelah Bapak Ibu milih masalah utama dan alternatif terbaik, baru Bapak Ibu tuliskan judulnya. Ini, ya. Nah, buat alternatif. Ya. Terus pilih yang terbaik. Pilih solusi terbaik dari masing-masing. Nah, minimal 3 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian judul dibuat masing-masing berarti ada 3 judul. Bagaimana menuliskan judul atau menentukan judul? Ini Bapak Ibu tidak susah. Jadi dari masalah utama tadi tambahkan di depannya kata peningkatan. Apa masalah utamanya? Melalui solusi terbaiknya apa? Di sekolah Bapak Ibu di mana? Kapan? Tahun misalnya 2021. Karena kalau tahun 2020 itu rasanya tidak mungkin karena sudah akan berakhir. Ini sudah pelaksanaan semester. Itu Bapak Ibu. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kepala sekolah mengatasi masalah pembelajaran atau kompetensi siswa? Sedangkan kita tahu sejak tahun 2018 kepala sekolah itu tidak lagi bermuka 2. Kalau sebelum 9 April 2018 kan kepala sekolah itu bermuka 2. 25% muka guru, 75% muka kepala sekolah. Sehingga ada kewajiban mengajar 6 jam atau membimbing minimal 50 siswa kalau kepala sekolah latar belakangnya guru BK. Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti selaku kepala sekolah bisa menyelesaikan masalah penyebabnya, yaitu di luar standar kompetensi lulusan, misalnya pada standar proses, isi, penilaian, dan atau kompetensi guru. Apa hanya itu? Tidak juga, bisa juga sarprasnya dilengkapi ya. Tapi kalau melengkapi sarpras kan bisa jadi biayanya besar dan tidak dalam waktu yang singkat. Maka yang bisa diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama ya memperbaiki prosesnya, isinya, penilaiannya atau kompetensi gurunya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu melakukan program, membuat program atau kegiatan atau gerakan atau tindakan untuk menyelesaikan ini, penyebabnya ini. Yang bisa secara langsung nanti dengan menyelesaikan penyebabnya maka masalah utama juga akan selesai. Misalnya ini buat gerakan, misalnya gerakan literasi sekolah, gerakan atau peningkatan pendidikan karakter, atau gerakan pungut sampah, gerakan Jumat bersih, gerakan disiplin, namanya buku disiplin, kartu disiplin, atau mungkin dengan penegakan disiplin berkelanjutan, biasa disingkat dengan apa? Misalnya gerakan Jumat bersih bisa disingkat Germatsih. Ya. Kemudian kalau penegakan disiplin berkelanjutan, gadis genjut, nah, biasanya singkatan-singkatan yang unik seperti itu biasanya kalau digunakan untuk keperluan lomba Bapak Ibu ya. Kemudian bisa juga peningkatan kegiatan ekstrakurikuler atau mungkin kegiatan lomba, misalnya masalah dinding untuk meningkatkan minat siswa membaca dan menulis, bisa dibuat lomba mading antar kelas misalnya. Atau seni untuk meningkatkan minat siswa dalam seni daerah misalnya dengan kegiatan ekstrakurikuler seni atau kegiatan pramuka dan lain-lain. Atau mungkin dengan pelatihan atau IHT atau workshop tentang peningkatan kompetensi guru.
Misalnya diklat guru, IHT guru, workshop guru, tentang apa? Bisa tentang pembelajaran, tentang penilaian, pembelajaran itu model-model pembelajaran misalnya, atau tentang penyusunan instrumen penilaian, atau mungkin penguasaan TIK atau IT, atau bisa jadi kalau kurikulumnya dalam hal pengembangan perangkat pembelajaran, misalnya penyusunan RPP, dan lain-lain. Bisa juga pendampingan atau forum grup diskusi pasca supervisi guru. Bisa juga melengkapi sarana prasarana, media, alat peraga pembelajaran. Bisa Bapak Ibu menerapkan teori manajemen, supervisi guru dan tenaga kependidikan, atau pengembangan kewirausahaan tertentu untuk meningkatkan atau menyelesaikan masalah utama terkait dengan kompetensi siswa. Ini Bapak Ibu. Nah, nanti perhatikan contoh penyelesaian tugas 2 berikut ini. Nah, ini Bapak Ibu, contoh penyelesaian tugas 2. Nah, ini tentu bermula dari penyelesaian tugas 1. Ini dari kondisi sekolah yang tadi sudah saya sampaikan. Dari kondisi sekolah itu bisa Bapak Ibu identifikasi kekuatannya, kelemahannya. Kelemahan ini masalah. Nah, dari masalah yang sudah Bapak Ibu tuliskan di tugas 1, lihat mana yang termasuk kompetensi siswa atau lulusan. Nah, ini yang saya beri tanda hijau ini. Beberapa peserta didik masih ada yang datang terlambat. Motivasi siswa dalam berprestasi rendah. Kepedulian siswa terhadap kebersihan sekolah rendah. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan rendah, keterampilan rendah, prestasi akademik 3 tahun terakhir menurun. Nah, ini adalah yang bisa Bapak Ibu pilih sebagai masalah utama. Jadi ada berapa kemungkinan masalah utama Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 masalah utama yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, penyebabnya ya ini selain yang hijau ini sebagai penyebabnya. Nah, tentu kita lihat yang terkait langsung mana nanti. Misalnya beberapa peserta didik masih ada yang sering datang terlambat. Kenapa? Kalau ini enggak terkait langsung ini. Oh, ini program penguatan pendidikan karakter tidak dilaksanakan secara maksimal. Kan karakter salah satunya kan disiplin. Karena ini tidak maksimal, wajar kalau masih ada siswa yang datang terlambat. Berarti nanti Bapak Ibu ya bisa selesaikan di sini. Atau ini nomor 7, kedisiplinan dan kepedulian guru dan staf rata cukup. Nah, ini. Nah, kalau guru stafnya cukup, wajar kalau ini masih ada yang terlambat. Karena apa? Ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, muridnya lari. Kalau gurunya kencing lari, muridnya mungkin kencing sambil naik taksi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini, nah, jadi misalnya lagi, ini motivasi siswa dalam berprestasi rendah. Kenapa? Oh, bisa jadi, nah ini hasil supervisi guru tidak atau belum ditindaklanjuti. Harusnya kan ditindaklanjuti. Nah, ini merupakan penyebab ini. Oh, ini perangkat pembelajaran belum dikembangkan sesuai rumusan kompetensi lulusan. Bisa jadi ini KTSP-nya belum sesuai prosedur misalnya. Sekolah belum sesuai ketentuan. Nah, ini proses pembelajaran dilaksanakan guru kurang tepat. Ini Bapak Ibu, ini sebagian besar guru lebih banyak berceramah. Nah, ini adalah penyebab-penyebab daripada kompetensi lulusan yang ini nanti Bapak Ibu tuangkan di tugas 2. Ini misalnya masalah utama beberapa peserta didik masih ada yang sering datang terlambat. Penyebabnya, nah ini program penguatan pendidikan karakter tidak dilaksanakan secara maksimal, kedisiplinan guru dan staf cukup, perangkat pembelajaran belum dikembangkan sesuai rumusan kompetensi lulusan. Maka
tiga alternatif yang bisa Bapak Ibu ajukan apa? Misalnya mengefektifkan penguatan pendidikan karakter atau pendidikan. Bisa juga ini penegakan disiplin berkelanjutan yang bisa disingkat gadis benjut bagi warga sekolah. Jadi tidak hanya siswanya, kepala sekolahnya dulu harus disiplin, guru dan stafnya dulu disiplin. Karena ini contoh, kepala sekolah contoh bagi guru dan staf, guru dan staf contoh bagi siswa. Maka kalau ini yang dipilih sebagai solusi terbaik, juga ini bisa juga alternatif yang lain. Tapi kalau ini kelihatannya tidak langsung, nah yang langsung ini penegakan disiplin. Nah, maka ini kalau ini yang dipilih sebagai solusi terbaik, masalah utamanya adalah beberapa siswa masih sering datang terlambat, itu artinya kan kurang disiplin. Maka bisa judulnya itu peningkatan disiplin warga sekolah. Jadi tidak hanya siswa, melalui gadis benjut di sekolah X, mau ditambahi tahun misalnya tahun 2021. Silakan Bapak Ibu ya. Boleh ya, tambahkan. Tidak juga tidak apa, tapi alangkah bagusnya ditambahi ya. Misalnya masalah kepedulian siswa terhadap kebersihan sekolah rendah. Nah, penyebabnya sama Bapak Ibu. Bisa mengefektifkan pendidikan karakter. Jadi bisa jadi dua masalah utama digabung bisa diselesaikan dengan satu alternatif, satu solusi. Atau mungkin gerakan Jumat bersih. Jadi setiap hari Jumat semua guru, semua warga sekolah bersih-bersih. Ya bersih-bersih kantor, bersih-bersih untuk siswa ya bersih-bersih kelas dan lingkungan kelasnya. Atau mungkin lomba kebersihan antar kelas. Ya. Atau lomba kebersihan antar kelas ini kita anggap yang terbaik. Boleh juga kalau Bapak Ibu germasih. Ini kan insya Allah efektif, efisien, murah, meriah. Ya. Kalau ini yang dianggap terbaik, maka solusinya judul pengembangan sekolahnya adalah peningkatan kepedulian siswa terhadap kebersihan sekolah melalui lomba kebersihan antar kelas. Ini bisa Bapak Ibu singkat misalnya LOSEH, lomba kebersihan antras antar kelas. Ya. Saya melalui LOSEH antras, silakan. Supaya unik, biasanya kalau untuk lomba begitu Bapak Ibu ya, unik dan orang akan tertarik untuk membaca lebih jauh. Contoh yang lain ini, yang ketiga, nah, tidak usah saya baca satu persatu ya Bapak Ibu, lamaan nanti silakan Bapak Ibu baca sendiri atau mau difoto silahkan. Ya. Motivasi siswa dalam berprestasi rendah, ini penyebabnya. Ini 3 alternatif solusi. Kalau ini yang terbaik, misalnya IHT guru tentang PAIKEM, maka judulnya peningkatan motivasi siswa dalam berprestasi melalui IHT guru tentang PAIKEM. Di sekolah X tahun berapa. Hanya lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan rendah. Ini penyebabnya. Bisa jadi Bapak Ibu, ini solusinya. Pendampingan misalnya. Pendampingan guru oleh teman sejawat. Karena apa? Tadi kan di kekuatan tadi ada 2 orang guru yang sudah menjadi instruktur kabupaten di implementasi kurikulum 2013. Bisa kita manfaatkan sebagai guru pendamping. Jadi pendampingan oleh teman sejawat. Bisa juga pendampingan oleh kepala sekolah. Ya. Nah, andaikan ini yang Bapak Ibu ambil sebagai alternatif terbaik, maka ini judulnya melalui KKG MGMP. Ya. KKG MGMP kan tingkat sekolah lah, kalau SD KKG, tapi kalau guru mapel ya MGMP. Ini kalau keterampilan misalnya ini, ya, tidak usah saya baca satu persatu. Nomor 6, nah, ini bisa Bapak Ibu gabungkan 2 masalah nomor 4 dan 5 tadi. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan digabung dengan dan keterampilan rendah. Nah, ini penyebabnya. Solusinya misalnya alternatif 1 IHT guru tentang pembelajaran dan penilaian berbasis
higher order thinking skill, berpikir tingkat tinggi, atau bisa pendampingan, bisa menindaklanjuti supervisi. Kalau ini kita anggap terbaik, maka ini adalah solusi terbaiknya. Nah, judulnya peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan siswa, masalah utamanya tadi, melalui IHT guru solusi terbaiknya tentang pembelajaran dan penilaian berbasis HOT di sekolah mana, kapan. Demikian juga yang ketujuh. Kalau ketujuh ini, masalah utamanya prestasi akademik 3 tahun terakhir menurun. Ini penyebabnya sama Bapak Ibu. IHT guru tentang pembelajaran, tentang PAIKEM, pendampingan oleh teman sejawat, tentang pemanfaatan IT atau TIK sebagai media dan sumber belajar di KKG NBMP. Misalnya ini yang dianggap terbaik, ya. IHT misalnya, ya. Maka ini judulnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti di tugas 3 Bapak Ibu itu akan menentukan langkah-langkah kegiatan. Tapi biarlah ini nanti kita akan bahas di tugas 3 saja. Sementara ini untuk Bapak Ibu menyelesaikan tugas 2. Ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti Bapak Ibu di tugas 2 itu, di LK-nya itu Bapak Ibu bisa memilih minimal 3 masalah utama. Yaitu terkait dengan masalah siswa dan penyebabnya, itu masalah selain kompetensi siswa atau selain kompetensi lulusan. Kemudian Bapak Ibu ajukan 3 alternatif, pilih alternatif yang terbaik dan tuliskan judulnya. Nah, kiranya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sementara saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.